قل هو الله أحد الله الصمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Apa bedanya Pak Ustadz? Oh, bedanya banyak. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum jawab waalaikumsalam, assalamualaikum pakai alif lam nih. Ada alif lamnya kan? Assalamualaikum, ma'rifah. Kalau jawab waalaikumsalam, tak sama antara salam yang ini sama salam ini. Salam ini nakirah. Ini tertentu, ini tak tertentu. Keselamatan dari Allah. Ini waalaikumsalam. Salah, tak betul. Maka jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Sabahal khair. Sabahun nur. Sekarang ada namanya hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena Jibril datang bertanya menjumpai Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya siapa? Jibril. Yang menjawab Nabi. Nanti kalau ada ustadz ceramah dalam hadis Jibril katanya. Jadi apa maksudnya? Jibril datang bertanya ke Nabi. Jadi kalau ada nanti ustadz ceramah, ada tuh dalam hadis Jibril. Hadis Jibril yang mana? Jibril datang bertanya ke Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditanyakan Jibril kepada Nabi SAW? 3. 4 dalam hadis itu, tapi yang selalu diceramahkan 3. 1 tentang akhbirni anil iman. Apa? Iman. Yang kedua, akhbirni anil Islam. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Dari pertanyaan tentang iman ini keluarlah ilmu, namanya ilmu akidah. Apa namanya? Akidah. Akidah artinya 2 tali yang disimpul. Ada satu tali, simpul kuat. Kalau simpul kuat tak terbuka, simpul apa namanya? Simpul mati. Kalau bisa dibuka, simpul apa namanya? Simpul sepatu. Simpul sepatu, jangan simpul mati. Akidah adalah 2 tali yang diikat simpul mati tak terbuka. Maka kalau sudah ini merupakan akidah kita, berarti keyakinan yang tak boleh dibuka sampai mati. Disebut juga dengan tauhid, bukan tauco. Tauhid dari kata wahada yuwahidu, satu. Tauhid artinya mensatukan. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Disebut dengan tauhid. Disebut juga dengan fikih akbar. Fikih al-fiqhul akbar. Apa arti akbar? Besar. Karena dia disebut fikih besar. Disebut juga dengan ilmu kalam. Ilmu kalam. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena orang selalu berkata al-kalamu fi kaza. Al-kalamu fi sifatillah. Al-kalamu fi kaza. Kalam, pembahasan, pendapat ulama. Al-kalam. Karena selalu dia sebut al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, maka disebut dengan ilmu kalam.
Jadi nanti kalau ada ustaz ceramah, akidah, tauhid, al-fiqhul akbar, ilmul kalam, pembahasannya tentang iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Pertanyaan tentang Islam lahirlah dari sini, namanya fikih. Makanya ada pelajaran fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih zakat. Itu dari sinilah dia. Akhbirni anil Islam, kasih tahu aku apa itu Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat, zakat, puasa, haji, fikih. Ihsan. Akhbirni anil ihsan. Kasih tahu aku tentang ihsan ya Rasulullah. Kasih tahu aku tentang ihsan wahai Muhammad. Kata Rasul menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa kita melihat Allah? Tak bisa. Lalu bagaimana? Kalau kau tak bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau yang dilihat Allah. Ustadz mau balik ke rumah sebentar. Kalian tunggu di sini ya. Habis itu Ustadz pergi. Tapi kalian jangan ribut karena CCTV ada. Kira-kira ada yang berani ribut? Tak berani. Kenapa tak berani ribut? Karena ada CCTV. Jadi takutnya karena CCTV itu karena Allah. Kita selalu merasa diawasi CCTV. Di parkir UIR, Universitas Islam Riau, tertulis di situ. Dulu, pencuri maling jangan mencuri helm. CCTV. Pencuri takut masuk karena selalu diawasi CCTV. Tapi CCTV kadang tak hidup. Kenapa tak hidup? Mati lampu. Kenapa tak hidup? Kabelnya dimakan tikus. Maka kita diawasi Allah. Allah itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, tidak tidur. Kita tidur, kita mengantuk, kita mati, dia hayyun, dia maha hidup. Dia mengawasi kita. Ihsan. Dari ihsan inilah muncul ilmu, namanya ilmu akhlak. Kebetulan yang banyak berkecimpung di ilmu akhlak ini ulama-ulama tasawuf. Maka disebut dalam mata kuliah namanya akhlak tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci, mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, sakit hati menengok kawan, banyak hafalannya, banyak duitnya, banyak hartanya, banyak macam-macam. Inilah dasar Islam. 3. Akidah, fikih, akhlak. Kitab buku yang mau kita baca ini masuknya kemana? Iman. Akidah. Ada rumah. Di dalam rumah itu ada ruang tamu, ada dapur, ada WC, ada kamar. Nama rumah itu Islam. Rumah Islam, rumah besarnya. Di dalam Islam itu ada ruangan namanya akidah, ada namanya fikih, ada namanya akhlak. Paham? Ustaz ulang sekali lagi. Ada rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada ruang tamu, ada kamar, ada WC, ada dapur. Gitu juga dengan ini. Ada rumah besar namanya rumah Islam. Di dalam Islam itu ada dimanapun kalian mengaji, tak keluar dari ini. Sekarang yang kita kaji ini adalah akidah. Nah, buka halaman halaman 287.
Buka halaman 287. Dari sebelah kanan. Baca. Kuat suara. Tentang penulis Muhammad Idrus Ramli. Tentang penulis. Kalau kita baca buku, yang pertama kita cari, kita mesti tahu siapa yang menulis. Jangan-jangan kau udah baca buku nih, udah. Yang nulisnya siapa? Setan. Baca dulu. Siapa penulisnya? Muhammad. Nama dia Muhammad Idrus Ramli. Tapi kalau kita nyebut Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kenapa tak ditulisnya Kiai Haji? Karena tawadu. Apa di tawadu? Rendah hati. Tak mau ditulisnya, ditulis nama asli. Tapi kita jangan manggil dia, hei Muhammad, nah guru. Maka kita panggil Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kiai itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Di Jawa semua yang dihormati, yang dimuliakan itu dipanggil Kiai. Tombak yang selalu dibawa perang, zaman dulu mereka menyebutnya Kiai. Keris yang menjadi kebanggaan raja-raja dipanggil Kiai. Ada kerbau warnanya putih. Kerbau biasanya warnanya hitam. Ada kerbau warnanya putih. Kerbau putih ini dimuliakan, dipanggil Kiai. Namanya Kiai Selamat. Kiai Selamat itu kerbau putih. Jadi kalau ada Kiai tak bisa baca kitab, itu berarti Kiai Selamat. Ketika Islam datang ke Jawa, maka keris, pedang, tombak semuanya kalah. Yang paling mulia adalah ulama, karena ulama pengganti para nabi. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka mengalahkan semuanya. Akhirnya yang naik nama dipakai adalah Kiai. Nanti kalian kalau ditanya, siapa nulis buku nih? Kiai Muhammad Idrus Ramli. Arti Kiai itu apa? Bisa jelaskan? Yang dimuliakan, dihormati. Oke, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Terus. Lahir di Gogot, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur, 1 Juli 1975. 75 berarti umurnya berapa sekarang? 46 tahun. Masih muda. Terus. Menikah dengan Sofia Son Haji. Dikarunia 5 anak. Asma, Ahmad Nawawi, Muhammad Khalil, Abdul Qadir Madani, dan Muhammad Usamah Zamzami. Terus. Pada waktu kecil belajar di Pondok Pesantren Nasirul Ulum di kampung selama 2 tahun. Setelah tamat SD, melanjutkan mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan selama 18 tahun. 18 tahun di pesantren. Kalian tahan 18 tahun? Insyaallah. Insyaallah lah, apa pula jawab tak tahan? Habis hafal Quran, belajar baca kitab, belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, belajar hadis, belajar tafsir. Jadi kalau ditanya, tahan 18 tahun? Tidak. Tahan 18 tahun? Insyaallah. Amin. Terus. Menerima ijazah sanad dari Syekh sanad. Al-Fadani. Jadi kita kalau baca kita mesti paham. Menerima ijazah sanad. Apa sanad itu? Apa sanad itu? Pernah dengar sanad? Tak pernah dengar sanad. Nanti kalau ditanya orang, dari mana kalian dapat buku ini? Dari mana dapat buku ini? Dari Kiai Muhammad Idrus Ramli. Jumpa sama Kiai Muhammad Idrus Ramli? Dari mana kalian dapat buku ini? Dari Ustaz Somad. Ada saya kasih buku itu ke kalian? Ada. Tidak. Kalian dapatnya dari Kak Neti. Dapat buku ini dari Kak Neti. Kak Neti dapatnya dari Ustaz Somad. Ustaz Somad dapatnya dari Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Silsilah dari sini ke sini, dari sini ke sini ini namanya sanad. Itu namanya sanad. Bukan Alhamdulillah. Itu namanya sanad.
Jadi kalau ditanya orang nanti, ada sanad kamu. Maksud sanad itu adalah silsilah. Silsilah. Itu namanya sanad. Ya, terus menerima ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin Al-Fadani. Siapa pula Syekh Yasin Al-Fadani? Ada ulama besar, tinggalnya di Makkah. Di Makkah tuh ada sekolah namanya apa? Darul Ulum. Apa arti dar? Rumah. Ulum? Kalau satu ilmu. Kalau ulum? Ilmu-ilmu. Darul Ulum, rumah ilmu-ilmu. Nama rektornya namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani, Padang. Al-Fadani, Padang. Orang Padang dia. Nenek moyangnya orang Padang. Merantau ke Makkah, menjadi ulama besar. Sanad-sanad ilmu itu ada sama dia. Maka disebut di situ menerima ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani punya banyak murid-murid. Ada muridnya di Makkah, ada muridnya di Madinah, ada muridnya di Mesir, ada muridnya sampai ke Tembilahan Indragiri Hilir, ada banyak murid-muridnya. Ustadz Somad tak jumpa sama Syekh Yasin. Syekh Yasin meninggal tahun 1990. Ustadz waktu itu umur 13 tahun, kelas 6 SD. Masih di kampung, Syekh Yasin sudah meninggal. Ustadz Somad menjumpai murid-murid Syekh Yasin. Syekh Yasin punya murid namanya Kiai Idrus Hashim. Idrus Hashim. Ada namanya Kiai Marwazi. Ada namanya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ada namanya di Mesir Syekh Ali Jum'ah. Jadi ketika Ustaz Somad jumpa sama Syekh Ali Jum'ah, minta sanad. Syekh, kasih tahulah saya tentang 1 hadis, 2 hadis, baca kitab. Jumpa sama Syekh Nuruddin, jumpa sama Syekh Marwazi, jumpa sama Syekh Idrus Hashim di Indragiri Hilir. Kemudian Ustadz sampaikan ke anak-anak Ustadz. Jadi kalau ditanya orang, ada sanad kalian ke Syekh Yasin? Jumpa sama Syekh Yasin? Tak jumpa. Terus dari mana lah dapat kalian? Dari Ustadz Somad. Ustadz Somad dapat dari mana? Dari Syekh Ali Jum'ah, dari Syekh Nuruddin, dari Syekh Marwazi, dari Syekh Idrus Hashim. Mereka ini dapatnya dari mana? Dari Syekh Yasin Al-Fadani. Muhammad Yasin Al-Fadani. Silsilah itu namanya sanad. Jadi kalau ditanya orang, kau dapat ilmu ini dari mana? Dari syekh, dari guru. Jangan kau dapat ini dari mana? Dari Google. Gimana berguru ke Google? Paham? Oke, lanjut. Makkah Al-Mukarramah menerima ijazah Thariqah Syadzaliyah. Tariqah Syadzaliyah. Tariqah itu artinya cara berzikir. Kebetulan yang memimpin tariqah itu namanya Bahauddin Naqsyabandi. Maka tariqahnya disebut tariqah Naqsyabandiyah. Kebetulan Abdul Qadir Jilani, maka tariqah namanya Qadiriyah. Dari nama pemimpinnya itu, Abdul Qadir, Qadiriyah. Ada namanya Syekh Abdul Hasan Syazili, maka disebut tarekat itu tarekat Syaziliyah. Menerima ijazah tarekat Syaziliyah. Terus Dari Syekh Sa'duddin bin Salim Al-Murad Al-Syafi'i, Jeddah. Dari Jeddah. Ustadz Somad ada sanad tarekat Syaziliyah. Ada dulu mursyid tarekat Syaziliyah datang dari Turki. Dia orang Suriah. Namanya Syekh Muwaffaq. Syekh apa namanya? Muwaffaq. Syekh Muwaffaq mengasih ijazah zikir Syaziliyah ke Ustadz. Ustadz Somad
mengambil ijazah zikir Syaziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ke guru-gurunya sampai Imam Abdul Hasan Syazili. Kiai Idrus Ramli mengambil tarekat Syaziliyah dari Syekh Sa'duddin. Syekh Sa'duddin ke guru-gurunya sampai ke Imam Abdul Hasan Syazili. Pertemuan sanad. Sanad zikir, sanad Quran, sanad hadis, sanad ilmu perlu. Terus mengikuti program studi ke Inggris 2003. Anak pesantren bisa ke Inggris. Kalian mau ke Inggris? Amin. Oke, terus sambung. Pengabdiannya kepada masyarakat dimulai sejak ketika masih di pesantren. Dengan aktif di LBM, Lembaga Bahsul Masail. Bahsul mencari, masail masalah-masalah. Bahsul masail Mencari masalah. pula mencari masalah. Ada permasalahan-permasalahan yang belum tahu hukumnya, yang tak ada hukumnya. Kalau khamar udah ada hukumnya tak zaman Nabi? Belum. Khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Udah ada atau belum? Udah. Khamar sudah ada hukumnya zaman Nabi. Kalau sabu-sabu? Mana ada sabu-sabu dalam Quran? Hurriman alaikum sabu-sabu ada? Mana ada sabu-sabu dalam Quran? Maka yang belum ada hukumnya itu dibahas. Tempat membahas, metode membahas, mengkaji pembahasan itu namanya Bahsul Masail. Kiai Idrus Ramli Bahsul Masail. Itu ada di Nahdlatul Ulama. Oke, terus. Dan RMI, Rabita Ma'ahid Islamiyah. Rabitah ikatan, Ma'ahid pesantren-pesantren, Islamiyah Islam. Terus PCNU Pasuruan. ya. Setelah keluar dari pesantren, aktif di 1 LBM NU Jember 2005 sampai 2010. LTN Latnah Taklif Wanas. Taklif menulis buku, nashr distributor menyebarkan buku. Jadi ada satu lembaga di dalamnya namanya Lajnah Taklif wa Nashr, Nahdlatul Ulama Jawa Timur 2007-2012. Terus NU Jawa Timur. Terus LTN 3 LTN NU Kencong 2008-2013. 4 LBM PBNU 2010-2015. 5 Dewan Pakar Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Center PBNU Jawa Timur 2011 sampai sekarang. 6 Wakil Rais Syuriah PCNU Kencong 2013 sekarang. Ya, 7 Dewan Pakar An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. 8 Pembina Poswan Forum Silaturahim Warga Nahdien Bekasi. 9 Pembina Tawajuhan Aswaja Pondok Pesantren Sunan Padang Sleman Yogyakarta. 10 Pembina Asyirah Aswaja, Asyirah keluarga besar Sumatera Utara. 11 Dewan Pakar Autada Aliansi Ulama Tapal Kuda. 12 Inisiator dan Wasekjen MIUMI Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Ustaz Somad anggota MIUMI Riau, sama dengan Ustaz Idrus Ramli. 13 Mustasyar Organisasi Aswaja Malaysia. Terus pengalaman mengajar. Pengalamannya dalam mengajar dimulai sejak ditugaskan mengajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan Panggung sampai Madura 1994 sampai 1995. Mengajar di Benua 5 Amuntai Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2005. Menjadi dosen S1 lain Jember. IAIN Institut Agama Islam Negeri. Kalau dia hanya jurusan agama saja, namanya institut. Fakultasnya hanya agama saja. Fakultas dakwah, fakultas syariah, fakultas usuluddin, fakultas bahasa Arab, fakultas sastra. Hanya satu, maka dia
namanya institut. Tapi kalau di dalamnya ada jurusan pertanian, ada peternakan, maka namanya universitas. Kalau satu ilmu saja, ilmu agama saja, maka namanya institut. Tapi kalau ada agama, ada umumnya, namanya, nanti kalau ditanya apa beda institut sama universitas? Ada agama, ada umum, banyak cabang ilmu, maka disebut dengan universitas. Yang di Pekanbaru ini IAIN apa universitas? UIN, Universitas Islam, karena di situ ada fakultas pertanian dan peternakan, ada banyak fakultas. Oke, terus. STAIM Pondok Pesantren Bayu Putih Lumajang. Taifas Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong. Ma'had Ali. Kalau anak pesantren sudah tamat pesantren, dia mau melanjutkan pendidikannya, maka S1-nya itu namanya Ma'had Ali. Tamat pesantren 6 tahun, sudah hebat baca kitab, mau masuk S1. Mau masuk S1, orang baca buku bahasa Indonesia macam ini, bahasa Indonesia. Sedangkan dia mau baca kitab kuning, maka tempat belajar S1 yang pakai kitab kuning itu namanya Ma'had Ali. Kalau pesantren aja Ma'had. Kalau pesantren tinggi S1 namanya Ma'had Ali. Supaya nanti kalau ditanya orang, kalian paham. Apa beda institut, sekolah tinggi, universitas dengan Ma'had Ali? Dah berkunang-kunang. Terus. Ma'had Ali Al-Maliki Koncer Bodowoso dan dosen S2 di Istika Pondok Pesantren An-Nukoyah Guluk-Guluk Sumenep. Sumenep, bukan Sumenep. Nanti orang Medan. Dalam mata kuliah Takhrij Al-Hadis. Ada nama mata kuliah Takhrijul Hadis. Apa maksud Takhrijul Hadis? Hadis tidak tahu letaknya di mana. Hadis tak tahu letaknya di mana. Innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat. Mudah-mudahan semua niat kita karena Allah Ta'ala. Amin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tak tahu hadis itu letaknya di mana. Maka dicarilah. Ternyata hadis itu letaknya di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Mencari letak hadis dalam kitab induk, nama ilmunya Takhrijul Hadis. Terus. Ma'ani al-hadis. Ada satu hadis, dalam hadis itu mengandung makna banyak. Ada makna fikih, ada makna akidah, ada makna bahasa. Mengkaji makna hadis dalam satu hadis, nama ilmunya Ma'anil Hadis. Terus. Usul fikih disusun oleh para ulama. Kitab usul fikih yang paling tua Ar-Risalah ada di atas. Nanti kalian naik ke atas, tengok kitab usul fikih Ar-Risalah. Qawaidul fikih, banyak kitab qawaidul fikih di atas. Terus. Perbandingan mazhab. Mazhab yang paling tua Hanafi. Mazhab nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Ulang sekali lagi. Paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 nomor 1 apa pula Syafi'i jadi nomor 1? Hanafi. Meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki. Meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i. Meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali. Meninggal tahun 241. Besok kalau Ustaz tanya, hafal semua. Ingat, membandingkan mazhab-mazhab ini namanya perbandingan mazhab. Jangan salah urut. Nomor 1 Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Syafi'i nomor. Terus
dan bahasa Arab. Dan dosen terbang di Dosen terbang di Institut Ahlussunnah wal Jamaah University Tun Hussein on Malaysia. Kira-kira kalau dari Jember, kampung Ustadz Idrus Ramli, dari Jember ke Malaysia bisa tak naik kereta api? Enggak. Mesti naik Pesawat. Karena naik pesawat tuh maka disebut dosen terbang. Terbang dia ke sana, maka disebut dia dosen terbang. Terus Undangan istimewa Mufti Kerajaan Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak, Malaysia untuk pemantapan aswaja bagi para ulama dan guru-guru agama. Terus sebelah aktif menulis di beberapa media dan mengasuh rubrik kajian aswaja di majalah Aula, PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Terus Jawa Timur 2012 sampai 2015, mengisi seminar nasional di Jakarta, Surabaya, Banda Aceh, Makassar, Lombok dan lain-lain, dan seminar internasional di Bandung, Kuala Lumpur, Johor, Kinabalu dan lain-lain. ya. Beberapa kali meluncurkan buku. Nah, ini buku penting. Kalian semua nanti mesti menulis buku. Siap? Insyaallah. Jadi setiap hari kalian tulis kegiatan saya selama di rumah Quran. Bangun pagi jam 4 tahajud. Habis itu ke saung sholat subuh. Habis itu mengulang hafalan. Habis itu menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mendidik anak. Anak kecil itu selalu bertanya-tanya apa itu Allah, siapa itu Allah. Nah, idealnya kita memberikan pengetahuan mengenai Allah itu pada umur berapa dan eksistensi Allah itu bagaimana cara memberitahu ke mereka. Lalu ada perbedaankah untuk memberitahu kepada anak laki-laki dan anak perempuan? Baik, mengenalkan Tuhan Allah. Ini memang sering terjadi pertanyaan. Karena selama ini dikenali anak kita adalah sesuatu ada wujud yang bisa dilihat. Allah itu kayak apa kan begitu? Allah itu di mana? Dan sungguh ini syariat luar biasa. Yang gede pun gak boleh bertanya Allah di mana, sudah dipangkas kok, apalagi yang kecil. Bertanya Allah di mana sudah gak diperkenankan. Yang tua pun juga gak boleh Allah di mana. Allah tidak butuh tempat kok. Oh, ada hadis jariah riwayat Muslim dan sebagainya. Nah, ini biasanya salah guru itu. Guru kita adalah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Tidak diperkenankan bertanya tentang Allah di mana. Ini bagi yang dewasa dulu. Allah tidak butuh mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana. Maka termasuk ini mumpung saya ingat, kalau anak Anda sekolah di sebuah sekolahan lalu diberi pertanyaan Allah di mana, lalu jawab di langit, cabut, karena itu adalah akidah yang sesat. Jangan ragu. Jangan ragu lagi ini. Makanya kalau sudah pikir cara akidah itu pahit-pahit begini. Jadi itu akidah yang sesat. Allah tidak butuh mana-mana. Allah yang menciptakan mana-mana. Bagaimana dikatakan di mana? Wah, riwayat Imam Muslim dalam hadis jariah. Lah ini bacanya sempit. Bagaimana penjelasan para ulama tentang yang seperti itu? Baik. Kemudian urusan anak. Nah, ini pandainya seorang tua itu kalau bahasa Jawa nyelimurkan. Anda bisa beri jawaban. Allah itu maha kuasa. Jadi apa yang kamu ketahui nak tentang yang sangat agung misalnya? Wah, kadang-kadang begini loh ya. Karena tidak pernah diajak. Kadang-kadang kebayang di benak seorang anak itu Tuhan Allah itu seperti raja. Karena dia pernah nonton sama ibunya Ramayana sama Baratayuda. Jadi dewa dewi kayak begitu. Nih Tuhannya. Ini salah ibunya juga. Kan begitu ya. Nah, maka langsung tepis tidak seperti itu. Allah tidak seperti apapun, dia gak akan faham. Akan tapi kita alihkan begini, Allah lebih dekat daripada urat leher kita sayang. Jadi kalau kamu kedip, yang menjadikan kamu kedip adalah Allah. Yang bisa menjadikan kamu merasakan enak adalah Allah. Yang akan menjadikan kamu bisa bergerak adalah Allah. Kamu gede adalah Allah. Kamu ilmu adalah Allah. Anak kecil jangan dianggap seperti orang tua. Kalau orang tua ngejar, anak kecil lupa sudah. Jadi begitu Allah yang menjadikan kamu senang, Allah yang ngasih umur umi panjang, Allah yang menjadikan kamu mudah lahirkan, Allah. Lupa. Anak kecil itu mudah, bahasanya nyelimur.
Bahasanya apa nyelimur kalau bahasa Jawa itu? Jadi dialihkan. Jangan dituruti, memang itu orang tua saja nggak boleh, apalagi anak dituruti. Dan begitulah pendidikan misalnya. Karena anak kecil, Allah itu yang maha kuasa, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menciptakan semuanya. Mungkin tiba-tiba ada dikagetkan pertanyaan, tapi Allah di mana? Sayang, coba. Wong langit saja Allah menciptakan. Langit yang menciptakan adalah Allah. Aras semesta semuanya, bumi yang luas Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, Allah itu tidak menjelaskan begitu. Allah tidak butuh kepada ini semuanya. Allah tidak memerlukan kepada langit. Allah tidak memerlukan kepada matahari, karena yang menciptakan matahari. Jadi sebelum ada matahari Allah sudah ada, sayang. Dan Allah menciptakan matahari panas, pandai-pandai mengalihkan, lihat matahari kemudian menyinari ke bumi, tumbuh tumbuhan. Jadi yang menumbuhkan adalah Allah. Tiba-tiba ada nanti timbul bunga, setelah bunga ada kupu-kupu dan sebagainya. Kalau sudah kita pandai mengalihkan, dia tidak akan bercerita lagi Allah di mana lagi, dia nggak akan bertanya lagi, tinggal dialihkan. Karena memang tidak bisa itu. Wong yang dewasa saja nggak boleh, apalagi anak kecil. Apalagi ngomong Allah di masjid, cari di masjid, nanti nggak ada di masjid. Jadi tinggal mengalihkan. Tapi kalau bahasa Anda bahasa orang dewasa, Anda tetap bingung. Kalau dewasa selesai. Kalau orang dewasa sudah dipangkas, Allah tidak butuh tempat karena Allah menciptakan semuanya. Sampai dikatakan, tapi saya tidak paham. Nah itulah, kalau kamu tidak paham tentang tempat Allah, berarti imanmu benar. Saya tidak paham. Nah ini yang bertanya agak bingung, kayak yang bengong. Nah, insya Allah. Mana? Karena Anda dewasa. Kalau anak kecil Anda tidak akan bingung. Kalau Anda anak kecil umur 3 tahun 4 tahun tidak akan bingung, dialihkan tadi. Kalau dewasa gimana dialihkan? Kamu Abu ya sudah ngomong dialihkan, kok dialihkan? Itu karena Anda dewasa, Anda umur gede semacam ini, Anda sudah punya anak. Tapi kalau anak kecil mudah dialihkan, gak usah pusing. Dia ayo, siapa yang ngasih? Sebut pelangi siapa? Ciptaan Tuhan. Buku warna-warni ciptaan Tuhan Allah. Dia lupa. Karena memang yang ditanya itu nggak boleh ditanya kalau yang gede sekalipun. Allah di mana? Allah kayak apa? Allah tidak seperti apapun. Kan begitu, mukhalafah li hadithi laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Kalau orang tua begini, apa yang Anda ketahui tentang semesta, gunung, bintang ke bintang, lautan, lepas, langit, kemudian semuanya, Allah tidak seperti itu. Hayalkan yang paling dahsyat dalam otakmu dan hayalanmu, Allah tidak selesai. Itu orang dewasa. Anak kecil nggak nyambung. Anak kecil caranya dialihkan sehingga sampai dia tidak tanya. Sorry, mama es krim. Ya sayang, ntar dulu. Dik, ada mainan. Lupa. Besok tanya lagi es krim. Dialihkan lagi. Bisa, mudah. Anak kecil itu gampang lupa. Jadi jangan dianggap anak kecil itu kayak orang dewasa. Terus kalau ngejar gitu, nggak ada. Anak kecil tidak ngejar dan nggak bakal ngejar. Anak kecil dialihkan, selesai. Itu saja. Jadi sebut semua yang bisa Anda ajak bicara tentang mata, tentang rumput, tentang ini yang menciptakan Allah. Lihat lombok dari hijau menjadi merah, Allah yang memberi warna. Gimana cara memberinya warna? Nah inilah kuasa Allah. Manusia pun tidak bisa, sayang. Hebat, Allah maha kuasa. Terus kalau begitu ngerti, oh Allah maha kuasa, nggak lagi bertanya Allah di mana, Allah kayak apa. Jadi kalau urusan Tuhan Allah, umurnya tidak terbatas. Kapan anak Anda sudah mulai bertanya-tanya, Anda perlu menjawab. Tapi yang perlu adalah mulai dari kecil kita sering aja sebut nama Allah, sampai dikatakan kalau sering anak kita ajari menyebut nama Allah, maka Allah akan memberikan di dalam hati anak tersebut keimanan secara otomatis. Allah, zikir. Sering diajakkan mengajar la ilaha illallah. Nah, ini la ilaha illallah itu adalah menjadikan hati tenang. Maka anak kita ajari berzikir, nanti secara otomatis hatinya akan tenteram. Allah, la ilaha illallah, diajak sholawat dan sebagainya, dia baru ngerti. Tapi dia sudah membiasakan kalimat karena ada maknanya itu semuanya, yang menjadikan anak kita semakin dekat kepada Allah, karena Allah akan melihat hatinya anak tersebut dan nanti akan dibimbing secara otomatis. Tapi kalau sudah namanya akal sesat, suatu ketika ada unik, subhanallah, diberi kecerdasan, kayaknya cerdas, tapi sebenarnya itu super bahlul kayaknya. Ada seorang nggak percaya tentang adanya Tuhan, nggak percaya adanya Tuhan ini, orang dewasa. Makanya kalau sudah keblinger itu jauh sekali. Ada anak muda sama keluarganya suruh ngajak diskusi, baik kita ajak diskusi. Katanya tentang tidak percaya akan adanya Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak melihatnya. Baik.
Apakah karena kita tidak melihat lalu kita katakan tidak ada? Iya, baik, saya aja. Kemudian ada kue kecil, roti. Kamu yakin enggak kalau roti ini ada yang membuat? Bingung dia. Karena dia ngomong kalau tidak saya lihat, saya tidak percaya. Ada enggak buat roti ini? Ada. Sudah ngomong ada dia, bagus. Normal berarti kan? Roti ada yang buat tidak? Ada. Yakin? Dia ragu, takut jebakan omongan saya. Yakin? Yakin? Yakin. Sama, saya juga yakin. Kalau roti terjadi sendiri itu saya gila. Betul? Betul. Nampannya ada yang buat enggak? Mulai agak jauh mulai. Nampan. Lihat, katanya orang cerdas dia di kampus. Ajib. Ditanya nampannya ragu-ragu. Nampan ada yang buat? Ada yang buat. Lalu ada. Mulai ada. Meja ada. Rumah bingung. Ada yang buat atau tidak? Rumah ada yang buat enggak? Baru ngomong ada, setelah itu ajib. Pikir sok cerdas dia, karena dia pakai kaidah salah. Selagi aku tidak melihat, aku nggak boleh percaya. Akhirnya tak. Kemudian bumi yang luas ini, mulai bingung dia. Nggak ada, ajib. Nggak ada, ajib. Bingung. Oh yang kecil aja, bumi, kenapa? Nggak ada, bingung dia. Karena kamu nggak lihat kan? Saya kembali lagi, bumi ada yang buat enggak? Semesta tuh, bintang, langit. Itu terjadi dengan sendirinya. Baik, ajib, sendirinya. Yang gede, oh yang kecil saja kamu nggak bisa ngomong terjadikan sendirinya. Bagaimana yang gede terjadikan sendirinya? Saya tanya, ada yang buat enggak? Nggak ada. Roti? Nggak ada. Balik nggak ada. Bingung dia kepleset dia. Akhirnya apa? Saya ngomong kepada orang tuanya, kasihan, sok cerdas tapi ternyata dia super bahlul akhirnya. Kasihan dia. Banyak orang seperti itu. Balik roti bingung dia. Gara-gara nggak lihat kan. Kaidahnya pokoknya selagi saya tidak melihat, saya tidak percaya. Nah itu makanya Anda urusan akidah jangan mengikuti cara pemikirannya orang-orang sok gaya falsafah seperti itu. Ada kaidah di sana. Urusan Tuhan jangan banyak tanya kok. Karena Tuhan tidak seperti yang kau bayangkan. Laisa kamitslihi syai'. Maka sudah dipangkas oleh Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, supaya tidak. Ini untuk orang dewasa. Kalau anak kecil nggak bisa diajak ngomong gitu, maka tolong dibedakan. Kalau ngomong sama anak kecil jangan kayak begitu tadi, laisa kamitslihi syai'un, nggak paham. Kalau anak kecil dialihkan, diajak bicara yang lainnya sampai dia dewasa, diajak bicaranya sampai dewasa. Enggak, kadang-kadang ibunya juga ikut bingung. Nggak usah bingung, dialihkan. Kalau Anda bisa mengalihkan, Anda gagal nih anak. Alihkan, karena memang tidak boleh bertanya, yang dewasa aja nggak boleh, apalagi yang kecil. Begitu saja, dialihkan. Nah, nanti ya tidak rasional dong. Tidak rasional gimana nih? Ini dialog dewasa tadi. Kalau masalah ketuhanan tadi, masalah roti tadi, mau jadi orang bahlul kayak orang tidak tahu roti ada yang buat, kan balik lagi. Ini babnya orang dewasa, maka Anda tidak usah bingung. Kalau Anda dewasa, nanti saya akan beri pertanyaan menunjukkan Anda berakal atau tidak. Kalau mau bukti hari ini, mana? Angkat tangan, saya kasih pertanyaan, nanti ketahuan Anda berakal atau tidak. Ini untuk menguji. Baik, insya Allah semuanya ada ahli iman, insya Allah. Jangan khawatir tentang anak-anak Anda. Makanya dari itu sangat membahayakan pertanyaan tentang aina Allah di mana? Di langit. Itu menyesatkan akidah langsung poin kesesatan ada Allah di langit. Setelah itu belajar agama. Langit itu sebenarnya apa sih? Belajar apa? Ilmu. Kan ada planet-planet. Langit di mana? Bulat muter-muter akhirnya keluar dari iman pada akhirnya. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi di tahun ini memasuki bulan Ramadan. Sungguh tidak terkira kebahagiaan kita ketika kita bisa sekali lagi untuk menambah kesempatan menghapuskan dosa-dosa kita yang tentu saja malu untuk kita hitung, terlalu
banyak, terlalu sering kita lakukan, terlalu bertumpuk-tumpuk seolah-olah untuk kita ingat, dan kita diberikan kesempatan bukan hanya kita yang bisa move on daripada dosa-dosa ini, tapi Allah pun akan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada. Diberikan kesempatan itu bagi kita, maka kita bersyukur bahwa kita telah dimasukkan dalam bulan ini dan kita masih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Biasa kita bersolat kepada beliau karena Ramadan adalah waktu di mana beliau dilantik menjadi seorang nabi. Ia adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena ketika diturunkan Quran itulah Rasulullah SAW diberikan konstitusi yang berbeda dengan agama-agama yang sebelumnya, sehingga kita menjadi sebuah umat yang mengambil kehormatan itu sebagai umat yang terakhir daripada nabi yang terakhir, mengemban risalah yang terakhir yang untuk disempurnakan kepada seluruh manusia. Dan kita bermohon senantiasa pada Allah, ya Allah, keluarkan kami daripada bulan Ramadan sebagaimana kami dikeluarkan daripada rahim ibu kami, tidak membawa satupun kesalahan dan bertingkat-tingkat derajatnya hingga kita bisa memasuki yaumil kiamat dengan rasa yakin akan mendapatkan ampunan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, memasuki hari keempat Ramadan kalau saya nggak salah, jadwal saya di Indosat, dan mohon bersabar kalau nanti setelah ini nanti akan ada berita-berita di sosial media. Biasanya Indosat memfasilitasi penceramah radikal. Pasti ada, karena kemarin ketika saya ceramah di saudara Anda, perusahaan berplat merah gitu kan ya, itu setelah saya ceramah juga muncul kayak begitu. Saya juga bingung, itu orang-orang tuh haters itu kadang-kadang lebih detail daripada lovers ya. Jadi haters tuh lebih tahu tentang kegiatan kita. Apalagi kemudian di sini saya lihat ada bendera HTI gitu ya, ada ini sudah memperkuat tanda-tandanya. Tapi kita akan bahas itu insya Allah. Kita hari ini membahas tentang masalah keimanan, masalah tauhid, yang saya pikir ini adalah salah satu kenapa Allah memberikan saya tugas. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena saya memiliki kelebihan yang teman-teman nggak punya ini. Saya sudah pernah bilang sih sama Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Adi itu lebih tinggi semuanya dari saya. Hafalannya, fikihnya, ilmunya, semua lebih tinggi. Kadang-kadang saya pernah guyonan sama teman saya, kayaknya kalau misalnya soalan bola kayaknya dia nggak lebih tahu. Ketika kita konfirmasi ternyata dia tahu sampai menit beberapa komentatornya ngomong apa. Sudah saya tapi akhirnya saya berhasil menemukan keistimewaan saya. Kenapa saya harus nyampein materi ini? Saya bilang pada Ustaz Adi, aku bisa jadi lebih daripada saya dari segala-galanya, tapi ada yang dia nggak bisa, dan dia tidak lebih tahu daripada saya. Apa? Dia nggak tahu rasanya bantu kayak apa. Saya tahu karena saya bukan muslim dulunya, sehingga saya punya kelebihan dalam menyampaikan materi ini karena saya pernah merasakan sebagai orang yang di luar Islam. Nah, saya pikir ini kenapa tugas saya yang Allah berikan pada saya termasuk adalah menyampaikan kenapa sih kita harus beragama Islam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bahasan tauhid, saya pengen kasih tahu dulu teman-teman sekalian apa sih sebenarnya bahasan tauhid itu. Bayangkan begini misalnya, siapa di sini yang sering keluar kota? Yang sering keluar kota, kadang-kadang keluar kota seminggu, 2 minggu, atau sebulan pernah? Belum pernah. Siapa yang pernah keluar negeri yang lama? Keluar negeri lebih daripada 2 pekan. Keluar negeri lebih daripada 2 pekan. Oke, bayangkan begini. Salah satu ketakutan saya yang paling besar ketika saya keluar negeri adalah ketika kita keluar negeri, taruh ini, antum pergi keluar negeri, harusnya antum di situ selama 1 bulan untuk pelatihan, misalnya taruhlah begitu. Tiba-tiba di minggu pertama, istri telepon anak kita kecelakaan. Kira-kira gimana perasaan? Anda pulang atau tidak? Pulang. Walaupun ini urusan kantor, apa yang Anda lakukan? Izin. Anda telepon bos Anda bilang, Pak, saya harus pulang. Kenapa? Anak saya kecelakaan, saya harus pulang sekarang juga. Lalu bosnya bilang, kalau kamu pulang boleh, tapi kamu harus punya konsekuensinya. Anda bilang apa kira-kira? Gak ada masalah, saya tetap harus pulang. Walaupun dipecat, Anda pulang atau tidak? Pulang. Anda tetap pulang. Kenapa bisa begitu? Karena ada alasan yang sangat kuat kenapa Anda harus pulang. Itu pembahasan akidah.
itu pembahasan tauhid. Kalau lagi misalnya ada dua orang pengen mengumpulkan duit 100 juta. Yang satu pengen mengumpulkan duit 100 juta, pengen untuk menghajikan orang tuanya dengan haji khusus, walaupun ya sekarang 200-300, tapi taruhlah 100 juta udah bisa berangkat haji khusus, dan orang tuanya sudah umur 60 tahun sehingga kalau nggak berangkat tahun ini besok mungkin semakin lemah. Dia harus mengumpulkan duit 100 juta. Sama orang yang harus mengumpulkan duit 100 juta karena orang tuanya harus dioperasi pekan depan. Kalau enggak dioperasi pekan depan, maka kemungkinan hidupnya kecil. Kira-kira kalau ada jadi anak yang harus ngumpulin duit 100 juta tadi, lebih semangat ngumpulin duit 100 juta dalam kasus yang pertama atau kasus yang kedua? Kasus kedua. Itu namanya tauhid. Jadi pahami ya. Jadi tauhid itu tentang apa? Tauhid adalah tentang segala sesuatu, pertanyaan tentang why. Kalau seandainya pertanyaan tentang why ini mampu kita jawab dengan baik, kita punya tauhid. Dalam arti kalau kasus kayak anak kita kecelakaan pasti ada di luar negeri, itu why-nya sudah 100% dan sangat kuat sekali. Dan gak ada yang bisa mengalahkan orang yang sudah punya why 100%. Tidak apapun. Sebaliknya, kalau ada orang punya why 100% itu sudah sempurna, dia tidak hanya bakal panik sempurna, tapi dia bisa tenang sempurna. Karena dia sudah tahu alasannya untuk apa. Karena itulah di dalam agama kita hadis innama a'malu binniyat itu adalah ditaruh dalam hadis yang pertama. Karena di antara perkara yang paling penting adalah perkara why. Kenapa kita melakukan satu amal? Karena kenapa kita melakukan satu amal itu bisa membuat berbeda apapun yang ada di depannya walaupun prosesnya sama. Bisa dipahami? Coba dilihat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka orang-orang akan dilihat kenapa niatnya berhijrah. Ada orang niat berhijrah karena wanita, dia dapat wanitanya. Ada orang niat berhijrah karena harta, dia dapat hartanya. Barang siapa berniat karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Ada orang sama-sama puasa, sama-sama menahan lapar, sama-sama menahan haus, sama-sama menahan apapun yang bisa membatalkan dia daripada puasa. Tapi begitu niatnya salah, antum kemungkinan besar gak dapat apa-apa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, banyak orang berpuasa ramin so'imin laisa lahu min siyami, tidak mendapatkan apapun di dalam siamnya itu illal jub wal atas, kecuali dia merasa lapar dan dia merasa haus. Dalam kemudian hadis yang lain, dia merasa lapar dan dia merasa capek karena dia harus menambah ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, tapi niatnya tidak benar. Karena itulah ulama-ulama melihat kalau melakukan satu amal saja itu niatnya itu harus dari awal sampai akhir. Contoh, kesalahan belajar kita tuh sholat, niat itu di awal, usolli, fardos dan seterusnya. Kita niatnya di awal, tapi niatnya tidak kita jaga sampai akhir. Padahal satu-satunya perkara yang kita sulit jaga dari awal sampai akhir adalah niat. Karena niat itu senantiasa berubah-ubah. Kayak naik pesawat. Pesawat itu kan kalau pilot itu kan nggak mungkin lurus. Dia pasti akan selalu kalibrasi. Kadang-kadang ketimpangannya dia ke sini kalibrasi lagi, lalu kemudian ke sini kalibrasi lagi, terus ke sini kalibrasi lagi. Ada nggak sih pesawatnya kayak begini? Ada, tapi cuma di flight radar doang sekalian. Tapi kalau di asli yang selalu begini, pasti akan zigzag terus, maka akan selalu dikalibrasi, ditentukan agar dia tetap pada niat yang benar. Contoh misalnya pas sholat tadi, niat kita akan sempurna nggak dari awal sampai akhir? Nggak mungkin. Orang para sahabat aja nggak bisa. Jadi ada suatu waktu diadakan perlombaan niat ikhlas dalam sholat atau dengan para sahabat yang menang mendapatkan hadiah daripada Rasulullah. Itu sahabat nggak diurus. Lain kalau kita Allahu Akbar, kira-kira saya dapat hadiah apa ya? Sudah lepas daripada niatnya, dilurusin lagi. Saat dilurusin lagi, ini kunci di mana ya? Dilurusin lagi. Lalu saya ingat yang lain lagi. Bahkan kalau orang yang lagi kajian, pas lagi sholat, itu mikirin kajiannya. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah apa yang membuat aku niatnya nggak benar. Jadi apa yang ada yang mikirin cewek, ada yang mikirin kemudian hadis yang tadi dibahas, ada yang mikirin ini rokaat keberapa, ada yang mikirin segala macam. Itu tentang niat. Bayangkan dalam amal saja itu niatnya harus benar. Kalau dalam beragama niat itu namanya akidah. Akidah itu adalah jawaban daripada pertanyaan why. Kenapa kita melawan semua ini? Alias kalau ini sudah gak benar, jamin hidup aku mesti banyak masalah. Tapi kalau ini sudah benar, Allah akan berikan kepada antum ketenangan total, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu antum, gak ada satupun yang bisa menakut-nakuti antum, gak ada satupun yang bisa melencengkan antum daripada jalan Allah. Dan ini luar biasa susah. Makanya wajar seorang Nabi Yakub saja, menurut saya, ketika dia sebelum meninggal, pada Yakub kita tahu ini adalah seorang nabi. Bapaknya namanya Ishak, juga seorang nabi. Bapaknya Ishak namanya
Namanya siapa? Nah, kalau nggak bisa jawab berarti SD nyonggok gitu ya. Oke, siapa nama bapaknya Ishak? Ibrahim. Berarti Yakub ini cucunya daripada Ibrahim. Ibrahim ini kesayangan Nabi Khalilullah. Maka ketika dia bergelar cucunya kesayangan Nabi, anaknya juga ada 12. Namanya Bani Israel. Karena Yakub gelarnya Israel, anaknya yang 12 namanya Bani Israel. Bani Israel ini ada juga yang jadi Nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum Yakub ini meninggal, dia bertanya pada anak-anaknya dengan satu pertanyaan penting. Pertanyaan apa kira-kira? Nanya, siapa yang jaga ibumu? Enggak. Siapa yang boleh ngurusin harta kita? Enggak. Ada berapa harta kita? Enggak. Saudara-saudara sudah pada datang semua atau tidak? Tidak. Pertanyaan bapaknya adalah, man ta'buduna min ba'di? Siapa yang kalian sembah setelah saya? Paham gak maksudnya kira-kira? Artinya, kekhawatiran paling besar sebelum Yakub meninggalkan dunia pada anak-anaknya bukan masalah mereka bakal miskin, bukan mereka bakal gak ada kerja, bukan mereka gak bisa makan, karena dia sudah tahu bahwa kalau Allah sudah menurunkan makhluk di atas muka bumi ini, mesti Allah jamin rezekinya. Jangankan antum, cecak aja, cicak saja. Yang nggak punya tangan dan nggak punya tangan, punya kaki tapi nggak seperti antum, itu aja dikasih makan dan makannya kan nyamuk. Pernah hafal itu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Berarti cicak itu kemampuannya apa? Merayap doang. Dan kalau dia mau protes sama Allah, dia bisa protes. Ya Allah nggak adil. Nah, kenapa? Aku diciptakan cuma bisa merayap, sementara makananku nyamuk. Ya Allah terbang. Setiap hari saya dibully sama nyamuk. Tangkap aku, ayo tangkap aku. Tapi kan nggak terjadi begitu. Allah katakan kalau kamu melakukan tugasmu dengan baik, merayap diam-diam, datang seekor. Nah, kira-kira itulah itu lagu akidah menurut saya. Kalau dia sudah melakukan tugasnya dengan benar, pasti dapat nyamuknya. Dengan kata lain, kalau pulang dari sini tugasmu adalah merayap diam-diam. Atau nyamuk menurut saya. Nah, tapi kalau manusia itu mau melakukan tugasnya dengan baik, pasti dapat rezeki. Makanya aku nggak mengkhawatirkan itu pada anaknya. Ya aku nggak nanya kalian nanti makan apa, kalian nanti tinggal di mana, kalian nanti punya duit atau tidak. Enggak, yang dia khawatirkan adalah sesuatu yang nggak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik Bapak sekalian, segala sesuatu yang di dunia ini Allah sudah jamin. Yang Allah nggak jamin, akhirat kita itu Allah nggak jamin. Maka ketika Yakub bilang seperti itu, maka ta'buduna min ba'di, karena dia tahu kakeknya Ibrahim yang sangat dekat itu dengan Allah, setelah meninggikan Ka'bah, dia bilang sama Allah, ya Allah, salah satu yang saya minta, tunjukkan anak keturunan saya iman ya Allah. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikan mereka nanti penghuni surga ya Allah. Allah kata apa? Ya kalau ada yang benar ya saya jadikan begitu. Kalau ada yang nggak benar ya saya nggak jamin kata Allah. Lah kenapa? Pilihan mereka mau benar atau tidak. Artinya ini yang tidak dijamin. Maka pertanyaan Yakub kepada anak-anaknya menyangkut pertanyaan akidah. Ma ta'buduna min ba'di. Tauhid dan akhlak. Oh, ini sering ada yang menyampaikan, Ustaz saya ingin berhijrah gitu kan, lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya. Apa yang pertama harus dilakukan? Satu, mantapkan tauhid dan akhlak. Ingat bersamaan. Jadi ketika belajar tauhid, belajar juga akhlak. Tidak terputus di sini. Hati-hati, hati-hati. Sekarang saya lihat ada miss sini. Ya, tauhid, pendidikan yang mengenalkan kita dengan Allah, sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita merasa setiap tindakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa. Antum pulanglah ke rumah, lihat baik-baik di rumah, berapa harta yang pernah diperoleh oleh antum dalam kehidupan yang kira-kira tidak ada ridha Allah di dalamnya. Berapa kemudian tenaga yang pernah dikeluarkan setiap hari yang ketika antum kerjakan Allah tidak suka dengan itu semua. Maka untuk menguatkan itu, pelajaran dikenal dengan pelajaran tauhid. Dan tauhid bersanding dengan akhlak. Makanya kalau orang sudah belajar tauhid, dia punya ikatan yang dekat dengan Allah, terikat. Di begitu jalannya ingin dilihat oleh Allah baik, makannya ingin dilihat oleh Allah baik, bicara ingin didengar oleh Allah baik. Jadi mustahil ada orang bicara mengeluarkan kata-kata kotor, karena dia tahu Allah tidak suka dengan kata-kata kotor. Paham dia. Makanya dia punya ikatan dengan Allah. Ikatan disebut dengan akad. Semakin kuat ikatannya disebut dengan akidah. Karena itu dulu pelajaran akidah itu dihadirkan jadi kurikulum dalam kehidupan kita. Itu tauhid. Dan ketika diajarkan akidah, akhlaknya muncul. Makanya dulu ada pelajaran akidah akhlak. Silakan cek. Semua orang yang sudah berislam punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya berubah dari jahiliyah menjadi terbuka, dari pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, dari orang paling pelit jadi orang paling dermawan. Jahiliyah berubah. Cek.
Tiba-tiba muncul akhlak penyayang luar biasa. Nah sekarang coba antum lihat baik-baik. Dulu kita bandingkan ya, saya September kemarin itu saya genap berusia 33 tahun. Kecil saya saja, ini maksud saya rentang usia saya yang masih begini, waktu kecil masih mengalami pendidikan akidah akhlak, masih belajar Pak, bahkan masih hafal kitabnya. Yang paling menarik, ketika akidah akhlak diajarkan di sekolah-sekolah, saya tidak pernah dapati ada anak SD bakar kelas, anak SD pukul kawannya sampai meninggal, anak SD perkosa temannya, anak SD sampai merokok. Saya nggak temukan Pak, hampir umumnya nggak saya temukan, susah. Sekarang perhatikan baik-baik, nampaknya ada semacam usaha-usaha untuk menghilangkan nilai-nilai itu melekat kuat dalam kehidupan kita, mulai digeser. Silahkan cek, masih ada nggak sekarang akidah akhlak? Berubah. Sebagian tempat sudah berganti. Pendidikan karakter, semakin diajarkan pendidikan karakter, semakin tidak berkarakter. Ada yang udah bully, ada yang pukul orang, ada yang bunuh orang, ada yang macam-macam. Bukan pendidikannya yang salah, barangkali beberapa turunan untuk mengajarkannya ada yang tidak tepat. Pendidikan multikulturalisme ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Dulu orang diajarkan untuk menghormati agama dengan cara tidak menyinggung agama lain. Yakini agama masing-masing. Ayo, yang Islam yakini keislamannya, praktekkan. Gak usah paksa orang lain untuk masuk Islam. La ikraha fid din. Yang Kristen, ayo silakan sesuai dengan keyakinan Anda. Kami tidak berdakwah tapi tidak harus paksa Anda. Masing-masing, silakan. Jadi dulu orang kenal kalau Tuhannya siapa, Allah. Agama yang benar siapa? Kata orang Islam, Islam. Kata yang lain sesuai keyakinannya. Sekarang tidak. Tiba-tiba pelajaran akidahnya dihilangkan, muncul pelajaran pendidikan multikulturalisme, kembangkan, kita toleransi beragama. Masya Allah, anak SD sudah diajak mengunjungi tempat ibadah agama lain. Dan ditunjukkan, inilah sebetulnya semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau dari kecil sudah dirusak akidahnya, bagaimana saat dewasanya? Kan negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk pemeluk agamanya masing-masing. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan penduduk tiap-tiap penduduk pemeluk agamanya masing-masing. Lihat kalimatnya. Ada. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lihat, dijamin. Anda yang muslim, yakini dengan keislamannya. Anda yang non-muslim, silahkan yakini. Kami tidak paksa. Jadi sebetulnya toleransi terindah itu zero tolerance. Itu yang paling bagus. Jangan saling mencampuri, antum pun nggak boleh ganggu ya. Awas, kalau ada teman-teman kita misalnya dalam kebangsaan, dalam kehidupan, misal sedang ibadah di tempat ibadahnya, nggak boleh ganggu, dosa antum. Nggak boleh. Di samping ini ada pura, sampingnya ada gereja. Ketika tiba masa untuk ibadah yang diyakini oleh mereka, biarkan aja. Dakwah tugas kita, tapi mengganggu nggak boleh. Makanya dulu ketika itu dipraktekkan dengan baik, ketat dengan baik, itu biasa-biasa aja. Tidak ada gitu. Terorisme itu bukan urusan agama. Itu yang nembak di Las Vegas itu, pedok. Ya. Pernahkah disebut sebagai teroris? Tidak. Karena sekarang dikesankan terorisme itu lekat dengan agama, itu yang keliru. Yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, ketika dulu kita mendapatkan pelajaran akidah akhlak, akidah kita kuat, akhlak kita baik. Singgungan-singgungan itu hampir nggak ada. Saya belum pernah dapatkan ada orang berantem antara Kristen misalnya dengan Islam. Dulu hampir jarang sekali, tipis, kecil. Silahkan cek. Hindu, Buddha, macam-macam, hidupnya biasa-biasa aja. Ini sekarang ketika pelajaran akidah akhlak sudah nggak ada, bahkan yang paling menarik, akidah masih ada, tauhid, akhlaknya nggak ada. Yang paling aneh, semakin belajar akidah semakin kuat tauhidnya, tapi akhlaknya nggak ada. Katanya antum kajian tauhid, tapi begitu keluar dari kajian tauhid, celah orang, celah sini, celah sana, merasa diri paling hebat dan sebagainya, merasa diri paling benar. Nah itu belajarnya cuma akidahnya, akhlaknya nggak ada. Ada yang belajar akhlaknya, akidahnya nggak ada. Akhlaknya sopan, baik, senyum, sholat subuh 4 rakaat. Salah. Jelas ya? Fondasi yang paling pertama dalam masalah akidah yaitu memahami 2 rukun dasar Islam, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Mungkin teman-teman mengatakan, masa sih sudah sekelas umur ini, misalnya di umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin aja mengikuti acara medsos kita ini, baik dari jemaah umrah Uhud ataupun dari medsos, dia mengatakan umur saya sudah 60 tahun, saya sudah hafal di luar kepala tentang masalah rukun Islam. Saudaraku seiman, kalau kita bedah buku, kita akan cuma membahas apapun yang ditulis oleh penulis dengan tujuan agar kita bisa tentunya memahami apa yang sedang beliau ingin sampaikan. Dan
saya pribadi pernah bertemu dengan penulis buku ini. Beliau tinggal di Mekah pada saat itu, beberapa belas tahun yang lalu. Dan beliau waktu itu jenggotnya sudah sangat putih, dan beliau waktu itu memiliki 38 judul buku yang beliau tulis sendiri. Dan saya bisa melihat bagaimana sebenarnya buku-buku yang beliau tulis ini sangat dasar, tetapi membuat atau menggugah kita supaya kita lebih mengingat kembali, ya, lebih kokoh lagi dalam pondasi-pondasi dasar Islam, dan juga nanti lebih mudah kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena memang menjelaskan tentang masalah kelima rukun Islam adalah hal yang mendasar, yang terus akan diingatkan setiap saat, karena ini kewajiban. Sebagaimana juga ada peringatan tentang keenam rukun iman, akan terus kita sampaikan, karena memang dan para ulama-ulama dan para dai sampaikan agar terus mengingatkan setiap muslim dan muslimah agar kembali kepada rukun iman tersebut. Karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang mengatakan dirinya saya muslim pada saat ditanya, mungkin namanya Muhammad, istrinya bernama Aisyah, mungkin anak-anaknya bernama nama-nama nabi, Yusuf, Harun, Sulaiman, Daud, dan seterusnya. Namun sayangnya kita temukan mereka ada yang masih membekalikan tentang sholat. Kalaupun mereka sholat 5 waktu, maka sholatnya pas-pasan, belum memahami tentang kedudukan sholat itu di awal waktu seperti apa bobotnya. Sebagaimana tadi kita coba singgung. Kemudian juga masih malas untuk mengeluarkan zakat malnya. Sementara itu adalah satu kewajiban. Dia harus rutin menghitung dan teliti sekali dalam masalah zakat ini. Begitu juga dengan puasa Ramadan yang kadang-kadang kalaupun dikerjakan masih malas-malesan, masih lebih banyak waktu yang dibuang untuk sibuk dengan sinetron, sibuk dengan hal yang membuang-buang waktu yang sebenarnya dia bisa maksimalkan selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan dia peluang untuk itu. Demikian juga dengan haji yang sering kali umat Islam membengkalaikan sementara mereka mampu dengan alasan masih muda. Sekarang saatnya mengembangkan perusahaan, sekarang saatnya mengejar titel-titel akademik, sekarang saatnya justru jalan-jalan, bulan madu dan segala macam, dan mereka melupakan kewajiban utama mereka, haji, yang jelas sekali kalau mereka pergi haji dengan ikhlas mengikuti rukun dan syaratnya akan dikembalikan dari haji tersebut, ya, yang intinya cuma 6 hari seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bagaimana setiap muslim tidak merenungi masalah ini? Begitu juga dengan keenam rukun iman. Bagaimana banyak sekali di antara kaum muslimin yakin dia muslim, yakin atau mungkin dia lihat langit, bumi, pergantian siang malam, hujan yang turun, berbagai macam musim, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan depan matanya, jelas ada fakta penciptaan yang berarti dia menciptakan, tapi mereka ternyata masih belum merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang keberadaan Tuhannya Allah. Terbukti mereka masih sangat lemah dalam menghadapi cobaan-cobaan, tidak bisa bersabar, tidak bisa menerima apa yang sedang Allah ujikan, ataupun di saat ujian datang mereka kembali kepada Sang Pencipta Allah. Berarti masih lemah sekali tentang keyakinan masalah rukun iman tersebut. Mereka masih belum yakin 100% malaikat-malaikat yang ada di sekitar dia. Yang kata Nabi SAW, malulah kalian dengan makhluk Allah yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang diranjang atau sedang di WC, yaitu para malaikat. Begitu juga dengan iman kepada kitab-kitab, mengimani tentang Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran, pentingnya untuk difahami, ditadaburi ayat-ayatnya, dibaca, dihafal, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa umat Islam yang mengamalkan Al-Quran? Mana rukun iman mereka? Ya, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab, diantaranya kitab atau intinya adalah kitab Al-Quran. Masih tidak bisa dihitung jari negara-negara yang menerapkan tentang Al-Quran sebagai dasar negara mereka, perusahaan sebagai dasar, ya, perusahaan mereka, ya, di yayasan, di lembaga-lembaga pendidikan, masih sangat jauh dari Al-Quran. Mana rukun iman yang ini? Kemudian rukun iman selanjutnya tentang beriman kepada nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Coba kita tanyakan kepada setiap muslim, apakah anda sudah tahu bagaimana fisik Nabi SAW? Apakah anda sudah tahu bagaimana kehidupannya, sejarah hidup beliau dari awal beliau lahir sampai beliau meninggal dunia? Berapa jumlah istri dan siapa nama-nama istri-istri beliau? Berapa anak-anaknya dan siapa nama anak-anaknya? Lalu apa kiprah beliau? Siapa sahabat-sahabat terdekat beliau? Apa kehidupan, apa pola kehidupan Nabi SAW dalam kesehariannya? Kenapa Allah menyuruh kita dalam surah Al-Ahzab menjadikannya sebagai suri tauladan? Mana kita dengan rukun iman yang ini? Masih sangat jauh orang yang melanggar
peringatan-peringatan Nabi SAW atau meninggalkan perintah-perintah untuk mengerjakan. Itu juga iman kepada hari kiamat. Terbukti masih banyak muslimin yang lalai. Bahkan pemilik diskotik, bar, tempat-tempat maksiat adalah kaum muslimin. Yang banyak menipu di negara-negara Islam juga diantaranya kaum muslimin. Ya. Kenapa mereka masih terjerumus dalam perbuatan salah ini? Padahal mereka tahu akan ada rukun iman mereka, iman kepada hari kiamat, dan mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat mengerikan. Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj tentang masalah bahayanya hari tersebut. Pada hari itu orang seperti sempoyongan, mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Pada hari itu kalau ada wanita yang sedang hamil, maka akan keluar bayinya, menyusui, akan melepaskan susuannya. Anak kecil tiba-tiba beruban karena dahsyatnya hari tersebut. Di depan mata mereka saksikan dan neraka, apa yang Allah selama ini janjikan atau ancamkan, dan mereka melihat surga, namun mereka tidak punya pilihan kecuali hanya tinggal mengandalkan amalan yang mereka lakukan. Kalau mereka yakin dengan hari kiamat, saya yakin setiap muslim tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Begitu juga iman kepada takdir baik, takdir buruk. Bagaimana seseorang muslim masih berkeluh kesah dengan datangnya hujan, turunnya hujan, atau dengan dinginnya salju atau udara, atau dengan penyakit yang sedang datang menimpa dia. Sementara itu semua Allah SWT sudah atur. Kalau ada nikmat berarti tinggal bersyukur, kalau ada cobaan berarti tinggal bersabar. Nah, ini hal mendasar. Apa yang kami paparkan tadi, apakah Anda sudah amalkan dalam keseharian Anda? Kalau belum, perlu ada penekanan-penekanan terus tentang masalah.